Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat semua. Kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar IPA, masih mengenai pewarisan sifat. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Namun sebelumnya Bapak akan jelaskan cara menghitung persentase dari persilangan, baik monohibrid maupun dihibrid. Misalkan sebagai berikut. Misalkan didapatkan perbandingan atau rasio genotip misalkan M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan 1/2 berbanding 1 gitu ya. Jadi ada rasionya sebagai berikut ya. Nanti ada pertanyaan, berapakah persentase munculnya genotip homozigot dominan ya. Jadi berapa persentase ya munculnya genotip. Nah ini ya, misalkan pertanyaannya homozigot dominan. Ya, ini hasil. Ya ini misalkan hasil persilangan monohibrid. Hasil persilangan monohibrid ya, pada filial yang kedua. Yang kemarin kita sudah pelajari ya 2 pekan yang lalu. Nanti misalkan ada muncul berapakah persentase genotip homozigot dominan. Nah, persilangan homozigot dominan ya, ini bisa kita jawab sebagai berikut ya. Kalau homozigot dominan, perhatikan baik-baik ya. Berarti dia sama gennya. M besar ini homozigot. M kecil juga homozigot. Tapi karena yang ditanyakan yang dominan, maka yang dimaksud adalah yang ini nih. Ini ya, ini adalah M besar homozigot dominan. Ya. Kalau yang ini adalah homozigot juga. Cuman bukan dominan, tapi dia homozigot resesif. Ya. Sedangkan yang tengah, yang ini adalah heterozigot. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan homozigot dominan yang mana? Yang ini, yang M besar. Ya. Ini yang dimaksud dengan homozigot dominan. Nah, kalau ditanya berapa persentase genotipnya, maka caranya lihat angkanya di sini. Ya. Homozigot dominan angkanya adalah 1. Ya. Maka kita jawab ya. Persentase atau ini ya, homozigot dominan adalah ya 1 per berapa jumlah semuanya? 1 tambah 2 tambah 1 ada berapa? 4 ya. Berarti 1/4 dikalikan 100%. Jadi sama dengan 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Itu ya.
Jelas ya. Kalau soalnya ya, ini misalkan soal yang pertama ya. Yang kedua misalkan, berapa persentase genotip heterozigot gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa persentase heterozigot ya, berapa persentase munculnya heterozigot ya, maka bisa kita jawab persentase munculnya heterozigot ya. Lihat heterozigot mana? Ini yang merah ya. Yang merah ini berapa angkanya? Angkanya adalah 2 ya, angkanya adalah 2. Jadi persentase heterozigotnya sama dengan 2 gitu ya, per semuanya berapa? 4. 1 tambah 2 tambah 1 dikali 100% sama dengan 50% ya. 2 kali 100 200 dibagi 4 50, jadi sama dengan 50%. Jelas ya. Kalau ditanya berapa persentase homozigot resesif, sama dengan ini ya, berarti 1/4 dikali 100% sama dengan 25% ya. Jadi kalau munculnya homozigot resesif sama dengan homozigot dominan. Jelas sampai sini ya. Baik, berikutnya adalah persilangan pada misalkan kuping ya, cuping telinga ya. Jadi cuping telinga ini itu ada 2 jenis ya, kalau kalian perhatikan ya. Ini kayak bapak nih ya. Ini jenisnya melekat ya, jadi nempel daun telinganya ya. Ada juga yang jenisnya terpisah ya, nanti diperiksa di rumah ya. Udah. Berikutnya kita akan lanjutkan persilangan pada jenis telinga ya, pada cupingnya ya, pada daun telinganya. Jadi ada daun telinga yang melekat ya, seperti bapak nih melekat ya. Ada daun telinga yang terpisah. Daun telinga yang melekat itu gennya adalah resesif ya, C kecil. Ini daun telinga yang melekat ya. Ada juga kalau daun telinga yang terpisah itu gennya dominan ya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan setelah disilangkan ya, jadinya C besar, kira-kira fenotipnya apa? Melekat atau terpisah? Jelas ya, ini akan terpisah ya. Di telinganya akan terpisah ya. Di daun telinganya akan terpisah. Kalau misalkan satunya besar, satunya kecil, kira-kira hasilnya apa? Iya, sama-sama terpisah ya. Sama-sama terpisah. Karena yang terpisah yang dominan. Yang dominan adalah yang terpisah ya. Kalau C kecil maka dia daun telinganya akan melekat. Itu ya. Ini pewarisan sifat pada daun telinga. Ada lagi yang berikutnya ya. Ini contoh ya, contoh begini. Contoh ya, contoh soal. Ya, misalkan ayahnya C besar, C kecil, ya. Ibunya C kecil,
bagaimana keturunannya? Ya, kita lihat sini ya. Ini kan fenotipnya, gametnya apa sih? Gametnya sini adalah C besar C kecil. Di sini gametnya adalah C kecil saja. Ya. Maka nanti L1-nya adalah ini dengan ini dengan ini. Ya. Berarti C besar sama C kecil, ya, berbanding dengan C kecil C kecil. Ya, yaitu 1 berbanding 1. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, kalau begini hasilnya, maka kemungkinannya yang ini adalah terpisah, ya. Kemungkinannya yang ini adalah melekat, ya. Ini perbandingannya 1 berbanding 1, ya. Jadi 50% 50%. Kemungkinan anaknya 50% akan terpisah, 50% akan melekat. Berikutnya kita akan belajar misalkan pewarisan sifat pada warna kulit, ya, pada warna kulit. Warna kulit itu kan bervariasi, ya. Kalau dia dominan itu adalah warna kulit yang gelap, ya. Jadi kalau misalkan A besar itu gelap. Tapi kalau A kecil itu dia terang. Bahkan kalau gen A kecil itu kita mengenal adanya kelainan yang disebut dengan albino, ya. Jadi kalau ada gen A kecil ini adalah warna kulit albino. Ini warna kulitnya putih, bahkan tidak hanya kulitnya, rambutnya juga putih, ya. Alisnya juga putih, ya. Tapi memang di samping putih semua rambut dan alis, ya, dia rentan terhadap kanker kulit, ya, karena dia tidak memiliki pigmen warna, ya. Karena tidak punya pigmen warna, maka dia rentan terhadap penyakit kanker kulit. Jadi takut terhadap sinar matahari. Karena memang pigmen ini di antara fungsinya adalah sebagai anti dari radiasi ultraviolet sinar matahari, ya. Nah, dia akan muncul kalau dua-duanya bersifat resesif, ya. Tapi kalau gennya A besar berarti dia bukan pembawa albino, ya. Contoh misalkan, ya, kalau nanti hasilnya A besar, maka dia warna kulitnya normal, ya. Tidak albino gitu, ya. Tapi kalau A besar A kecil, nah dia carrier, ya. Jadi carrier itu pembawa artinya, ya, atau pembawa albino, ya. Tapi kalau dia A kecil, maka dia ini kelainan, ya, kelainan kulit, yaitu warna kulit albino, ya. Jadi albino itu sebenarnya kelainan, ya. Ya bisa dibilang bukan penyakit tapi kelainan lah. Contoh misalkan, ya, contoh pada soal, ya, seorang ayah dia gennya A besar A kecil, pembawa carrier seperti, ya. Ibunya itu albino misalkan, ya. Berapa peluang terjadinya albino? Kita lihat, ya, gametnya dulu, ya. Ini A besar A kecil, ini cuma A kecil aja, ya. Maka F1-nya kalau pakai tabel juga bisa, ya. Kita pakai tabel, kita buat sini, ya. Gitu, di sini ayahnya A besar A kecil, di sini ibunya A kecil saja. Itu lihat tabelnya, ya. Jadi kita lihat di sini. Kotak yang ini adalah A besar A kecil, kotak yang ini A kecil A kecil. Maka munculnya albino itu adalah 50%. Sedangkan sisanya carrier adalah 50%. Ya, jadi A besar A kecil berbanding A kecil sama dengan 1 berbanding 1. Atau 50-50, ya, 50%,
50%. Berikutnya adalah kita belajar kelainan pada buta warna ya. Bagaimana bisa diwariskan? Buta warna ini ada pada gen X ya. Jadi kalau perempuan kan X dan X ya, kromosom kelaminnya ya. Kalau laki-laki kan X dan Y. Nah, gen buta warna ini menempel pada kromosom X ya. Jadi kalau ada X ya, buta warna itu disingkat dengan CB dari bahasa Inggris ya, color blind ya. Blindnya buta, colornya warna, jadi buta warna. Jadi kalau seorang perempuan dia gennya misalkan XCB, maka dia carrier, pembawa ya, pembawa buta warna. Carrier itu artinya dia tidak buta warna tapi dia pembawa ya. Jadi bisa kalau nanti menikah dengan laki-laki yang buta warna, maka bisa jadi buta warna gitu ya, anaknya begitu. Tapi perempuan ini tidak buta warna tapi pembawa buta warna. Tapi kalau misalkan XCB, nah ini berarti perempuannya buta warna ya, dia buta warna gitu ya. Sedangkan pada laki-laki, karena kromosom X-nya hanya satu, maka dia hanya satu jenis ya. Jadi misalkan XCB dan Y, nah ini laki-laki buta warna ya. Kalau ini tadi perempuan, ini laki-laki ya. Contoh ya, apa kasih contoh soal ya. Misalkan ayahnya dia tidak buta warna ya, XY biasa ya, menikah dengan ibunya buta warna misalkan ya, XCB gitu. Bagaimana dengan keturunannya ya? Kita lihat, kita tentukan gametnya. Gametnya ada dua, X dan Y. Ini hanya satu, XCB saja ya. Maka filialnya S1-nya kita bikin tabel ya biar lebih mudah. Yang ini yang jantannya ya, X dan Y. Yang ini yang betinanya, ibunya ya begitu, XCB. Maka kotak yang ini kita isi dengan XCB. Yang ini adalah XCB Y gitu ya. Maka kemungkinan keturunannya adalah perempuan pembawa carrier ya begitu ya, berbanding dengan laki-laki yang buta warna, 1 berbanding. Maka kalau dia punya anak laki-laki, kemungkinan besar dia akan buta warna ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, dia akan menjadi carrier ya, tidak buta warna tapi dia menjadi carrier atau pembawa gitu ya. Baik, berikutnya kita akan belajar tentang pewarisan sifat pada kelainan hemofilia. Hemofilia itu penyakit di mana darah sulit membeku ya ketika terjadi luka. Jadi apabila seseorang luka, jatuh atau kena pisau ya, maka darahnya itu sulit untuk kering, untuk membeku ya. Hemofilia ini menempel pada kromosom X ya, sama dengan tadi yang buta warna ya. Jadi apabila seseorang ya, perempuan misalkan kromosomnya XH, H kecil ya, ini simbol dari hemofilia, H kecil, maka dia carrier, pembawa hemofilia. Tapi kalau seseorang simbolnya perempuan ini H kecil dua-duanya XH, maka dia hemofilia. Hanya untuk perempuan yang hemofilia, seringnya dia meninggal ketika dilahirkan ya. Jadi dia akan meninggal ketika lahir ya. Kalau XH Y, nah berarti dia hemofilia laki-laki, dia akan hidup ya ketika lahir
ini juga akan hidup ketika lahir. Begitu ya. Contoh, ya, misalkan contoh soal. Sini aja ya. Misalkan ayahnya gennya dia carrier ya, atau dia hemofilia misalkan. Ibunya dia carrier ya, X hemofilia. Ya. Bagaimana keturunannya? Ya. Kita lihat gametnya dulu ya. Ini gametnya ada 2, XH sama Y. Sini ada 2 juga, X sama XH. Ya, kita lihat S1-nya. Kita gunakan tabel biar lebih mudah. Ya. Ini jantannya X hemofilia sama Y, yang ibunya carrier ya, X sama X hemofilia. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana kemungkinan keturunannya ya. Yang pertama, kotak pertama adalah X, XH. Kotak yang kedua XY. Kotak yang ketiga X H kecil, XH kecil. Kotak yang keempat X H kecil Y. Ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat ya, lanjut ke sini ya. Maka bisa kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 yang berbeda. Satu adalah XXH ya, kemudian satu lagi XH XH, satu lagi XY, yang terakhir XH sama Y. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya carrier ya. Perempuan carrier ya. Carrier hemofilia. Ya. Kalau yang ini adalah penderita ya. Penderita hemofilia. Tapi dia akan meninggal ketika dilahirkan ya. Kalau ini hidup. Ya. Ini perempuan hemofilia. Ini laki-laki normal. Ya, ini hidup. Nah, ini laki-laki hemofilia. Hidup juga. Ya. Nanti ada soal begini. Berapa peluang keturunannya hidup? Ada berapa yang hidup? 1, 2, 3. Maka peluang persentase yang hidupnya, keturunannya sama dengan 3 per, ada berapa semuanya? Ada 4 ya. Berarti 3 per 4 dikali 100%. Tuh ya. Ini berapa sama dengan? Sama dengan 75%. Jadi kemungkinan anaknya hidup adalah 75%. Kenapa? Karena satunya ini akan menderita hemofilia perempuan dan biasa akan meninggal ketika dia lahir. Ya, di samping pewarisan sifat ini bisa pada manusia, juga berlaku pada hewan dan tumbuhan ya. Dan ini digunakan pada pemuliaan ya. Misalkan pada pemulihan tanaman, pemulihan hewan ya, untuk menghasilkan padi yang bagus ya. Itu dilakukan persilangan ya, antara beberapa padi yang bagus disilangkan untuk menghasilkan padi yang lebih unggul begitu ya. Begitu juga dengan hewan ya. Di samping itu, pewarisan sifat juga bisa digunakan pada tes DNA ya. Misalkan ingin memastikan ya, ada korban kecelakaan ya, ini anaknya siapa misalkan, bisa dites DNA ya. Diambil darahnya, kemudian dicek begitu ya sama keluarganya, nanti diakurkan. Itu juga bisa dilakukan. Dan masih banyak lagi. Demikian materi pewarisan sifat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya ke Bapak langsung.
atau bisa kalian diskusikan dengan teman-teman terlebih dahulu. Ya, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.